Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Baik, filosofi saham kita kali ini adalah review saham Friend. Mulai dari 1 sampai 19 Juni, kita akan lihat bagaimana kondisi saham Friend selama bulan Juni ini. Nah, kalau kita lihat script plus-nya ini tercatat 19 Juni saham Friend itu sebenarnya dari total keseluruhan saham yang dalam bentuk scriptless atau yang bisa ditradingkan di stock market adalah 30,16% dari keseluruhan saham atau sebanyak 101 triliun baht. Nah, kalau kita lihat local percentage-nya, kepemilikan lokalnya 17,15%. Asing cukup besar, foreign percentage-nya itu 13,01%. Artinya apa? Saham Friend, partisipasi asing perlu menjadi perhatian kita. Foreign flow-nya perlu menjadi pertimbangan kita ketika membuat keputusan buy atau sell. Nah, kalau kita lihat chart-nya, saham Friend ini selama setahun ini dari bulan Februari 2022 sampai sekarang bulan Juni 2023, harga terbesarnya itu adalah 116 pada tanggal 16 Agustus. Ini harga tertinggi dari saham Friend. Nah, ini kita gunakan chart ini bukan untuk menentukan kapan kita entry. Saya kira keliru kita kalau entry sebuah saham berdasarkan chart, misalnya dengan mengacu kepada support and resistance. Mana yang menggerakkan harga saham itu bukan chart itu, tapi adalah supply and demand atau kuasa market maker dalam menggerakkannya dalam bentuk partisipasi dana yang cash yang besar dalam pembelian atau penjualan. Nah, kalau kita lihat harga terendahnya itu 54 pada bulan Maret. Nah, ini posisinya sudah mulai reversal, naik, dan pada sekarang ini pada posisi di harga sekitar 60-an. Itu kalau kita lihat chart dari saham Friend. Artinya apa? Ini pada posisi bearish dan ada kemungkinan melakukan reversal. Atau itu hanya sebuah koreksi untuk turun. Apakah ini sandar kepada 50? Tentu tidak. Mengapa tidak bisa kita katakan? Tentu kalau sandar 50, asing yang memiliki 30% ya, 13% ini akan mengalami kerugian. Dan tentu mereka tidak mau. Itu tidaklah berdasarkan prediksi kalkulasi kita, dia tidak akan sampai tidur sandar di 50. Nah, saham seperti Friend ini layak untuk kita masukkan wishlist, kita trading kan. Lalu kita coba lihat lagi broker summary, karena analisa kita kali ini adalah analisa berdasarkan broker summary. Pertama kita lihat kepemilikan asing dalam saham Friend. Nah, kalau kita lihat Friend itu pada tanggal 5 Juni mulai masuk, pelan akumulasi kecil, ini dalam bentuk rupiah ya, value 1,6 miliar, 3,5 miliar. Lalu 2 hari terakhir tanggal 16-19 dia melakukan distribusi. Nah, ini video dibuat pada tanggal 20 Juni, masih dalam tahap perdagangan di harga 60. Dia tidak kemana-mana, di sini saja 59, 60, 63 turun lagi. Ini pernah masuk menaik 5% ketika asing membeli 4%. Artinya partisipasi asing cukup kuat pada saham Friend ini dalam menggerakkan harga. Nah, kalau kita lihat juga siapa saja, nah kita akan lihat di ini Friend ya, di broker transaction by stock. Ini pakai sekuritas mandiri ya, karena saya punya ini. Nah, ini MG, KZ, BK, CP itu membeli selama
tanggal 1 Juni sampai dengan 20 Juni. Kita lihat NG, lalu yang jual PD ini tentu Indo Primer, ZP ini asing, NI ya ini BNI Sekuritas banyak dipakai retail, XJ jual. Nah itu kalau kita lihat selama 20. Nah pada tanggal 19 kemarin kita coba lihat bagaimana keadaannya. Tetapi kali itu selama awal bulan ya banyak melakukan distribusi karena waktu itu harga turun. Sekarang mulai ada CC, YP, PD pada tanggal 19 ya. Tanggal 19 itu melakukan pembelian. Lalu yang menjual NG, ZP, asingnya jual. Retailnya beli. Nah inilah yang kemarin membuat harganya itu turun. Nah kita bagaimana dalam situasi ini? Ya, kita white ins memantau saham ini dan mencari momentum kapan yang tepat untuk melihat pergerakan saham. Tapi mengapa saham ini layak kita masukkan ke dalam watchlist untuk trading? Sekali lagi trading ya, karena kita akan adalah trader karena saham ini sepanjang tahun bergerak di antara 50-an sampai 200-an, di seputar itu saja. Jadi ini adalah yang menarik. Mengapa? Karena cukup liquid. Kita melakukan trading. Posisinya ada pada posisi bearish. Apa dalam pembacaan kita terhadap ini layak kita masukkan dalam watchlist, tinggal kita tunggu momentumnya kapan entry yang tepat untuk masuk. Nah, tentu sebagai penganut market maker analysis, broker summary analysis, kita akan melihat momentum kapan kira-kira saham ini diakumulasi secara masif oleh investor asing. Nah itu waktu yang tepat untuk melakukan posisi entry. Saya kira itu review saham, filosofi saham kali ini. Anda bisa kasih komentar atau memberikan rekomendasi kira-kira saham apa yang layak untuk kita bahas dan kita diskusikan. Terima kasih.